Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Amir Hud Dalimunte selaku dosen mata kuliah probabilitas dan statistik. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai distribusi probabilitas kontinu. Saya sendiri Reki Francisco dan teman saya Doni Pratama akan menyampaikan isi mengenai distribusi probabilitas kontinu. Daftar isi di sini yang pertama tentang keseragaman distribusi, kedua distribusi normal, ketiga nilai probabilitas dari distribusi normal yang berasal dari variabel acak di antara dua nilai yang diketahui. Nilai yang keempat, nilai probabilitas dari aturan empiris. Yang kelima, distribusi prediksi, distribusi probabilitas binomal yang menggunakan probabilitas normal. Yang pertama tadi yaitu keseragaman distribusi. Distribusi keseragaman yaitu suatu variabel random X yang memiliki distribusi seragam atau uniform dan merupakan salah satu distribusi kontinu jika dan hanya jika fungsi kepadatan probabilitasnya. Distribusi diskret yang paling sederhana ialah yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang semacam itu disebut distribusi seragam atau uniform diskret. Berikut ini diberikan definisi formalnya. Bila peubah acak X mendapat nilai X1, X2, dan seterusnya Xn dengan peluang yang sama, maka seragam diskret diberikan oleh f Xn sama dengan 1 per n, X sama dengan X1, X2, Xn. Lambang Fxn dipakai sebagai pengganti Fx untuk menunjukkan bahwa di sini Fx itu menunjukkan bahwa distribusi seragam tersebut bergantung pada parameter n. Lebih jelasnya kita bahas atau kita beri contoh soal, yaitu bila sebuah dadu setimbang dilantunkan, tiap unsur ruang sampel T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul dengan peluang 1 per 6. Jadi pelantunan sebuah dadu yang setimbang merupakan salah satu bila sebuah dadu setimbang dilantunkan, tiap unsur ruang sampel T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul dengan peluang 1 per 6. Jadi, pelantunan sebuah dadu yang setimbang merupakan salah satu contoh distribusi seragam. F X 6 sama dengan 1 per 6. X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua, distribusi probabilitas normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Berikut merupakan fungsi densitas pada distribusi normal. Fx sama dengan 1 per O akar 2 pi E 1 per 2 kali X dikurang pi per O pangkat 2. Di mana keterangannya yaitu pi yaitu konstanta dengan nilai 3,14159. Bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183.
Kemudian untuk rata-rata dari data. O-nya simpangan baku dan data berdistribusi normal. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan cara rumus berikut. Z sama dengan X kurang U per O. U atau rata-rata min dari data. O simpangan baku dari data distribusi normal. Selanjutnya untuk penerapan distribusi normal ya, dibacakan oleh Doni Pratama. Pada Doni Pratama saya persilahkan. Oke. Penerapan distribusi normal. Distribusi normal sangat penting untuk dipelajari terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Bentuk kurva dari data berdistribusi normal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan 3. Nilai probabilitas dari distribusi normal yang berasal dari variabel acak di antara dua nilai yang diketahui. Variabel acak dikatakan sebagai variabel acak kontinu jika memiliki batas X. Variabel acak kontinu nilainya diperoleh dari atau diperoleh dengan cara mengukur. Variabel acak atau random kontinu adalah yang nilai-nilainya menghubungkan titik-titik dalam sebuah garis dan didefinisikan sebagai berikut. Sebuah variabel random adalah yang dapat memuat setiap nilai di dalam sebuah interval angka. Berikut gambarnya. Distribusi probabilitas dari sebuah variabel acak atau random kontinu X harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, fx lebih dari cos 0 untuk sebuah nilai X. Probabilitas bahwa X akan terletak di antara nilai-nilai A dan B sama dengan luas area fx antara A dan B. Yang ketiga, total area di bawah kurva fx adalah sama dengan 1,00. 4. Nilai probabilitas dari aturan empiris. Deviasi standar menjadi sangat berharga dalam data yang berdistribusi normal. Deviasi standar dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang termasuk dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Misalnya dalam distribusi normal, 68% pengamatan dalam kisaran plus tanda miring plus per negatif 1 standar deviasi dari rata-rata 95% dalam kisaran positif per negatif 2 standar deviasi dan 99,7% dalam kisaran positif per negatif 3 standar deviasi dari rata-rata. Properti ini adalah bagian dari aturan empiris yang menjelaskan persentase data yang termasuk dalam jumlah tertentu. Deviasi standar dari mean untuk kurva berikut adalah gambarnya. Kelima, distribusi probabilitas binomal dengan menggunakan probabilitas normal. Dalam membahas distribusi potensi, terdapat dua jenis data dengan variasi diskrit dan jenis data-data dengan variabel random diskrit merupakan variabel yang mempunyai 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Distribusi data tersebut di atas datanya tidak kontinu. Kalau digambarkan bukan sebagai garis, tetapi sebagai titik-titik
sedangkan variabel random continue merupakan data yang merupakan data rasio kalau digambarkan berupa garis lurus dengan interval X dalam distribusi frekuensi dikelompokkan dalam dua buah bentuk distribusi frekuensi yang berupa distribusi dengan variabel diskrit dan variabel. Berikut presentasi dari kelompok 5. Apabila kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.